Halo, selamat siang semuanya. Saya Angelina Skarpawestri, mahasiswi PPG Batch pertama 2024 dari kelompok 18 Lokakarya. Saat ini saya menjadi mahasiswi PPG di bawah bimbingan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Vanikus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24107017. Pada hari ini saya akan mempresentasikan ketika saya mengajar di kelas menggunakan metode PJBL, materi peranan kaum awam dalam Gereja Katolik untuk siswa kelas 11 fase F. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir di kelas ini kembali. Pada siang hari ini, Bu Sekar akan melanjutkan materi kita, yaitu materi mengenai peranan kaum awam dalam Gereja Katolik. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kaum hierarki, maka sekarang kita akan bicara tentang kaum awam, yang sudah juga kita bahas minggu kemarin, bukan? Ya. Oke. Jadinya kita akan melihat nanti seperti proyek yang sudah saya berikan kepada Anda, untuk Anda mencari profil-profil pahlawan ataupun tokoh-tokoh Katolik yang ada di Indonesia. Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Baik. Sambil nanti kita melanjutkan ke proyek kita, maka baik kalau kita membuka pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Minta tolong salah satu untuk bisa maju ke depan dan berdoa. Oh, oke, Rafa sangat semangat. Ya, silakan Rafa. Mari kawan-kawan, Ibu Sekar, kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terus baik, kami mengucap syukur atas pemberian sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami dalam pembelajaran agama hari ini, Tuhan, agar pembelajaran agama hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Rafa sudah berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Nah, Bu Sekar kan sudah membahas, kita sambil mengingat ya, materi minggu kemarin. Ada berapa keanggotaan dalam Gereja Katolik? Ada berapa? 2 atau 3? 2 atau 3? 3. Oke, yang pertama apa? Sudah kita bahas. Uskup termasuk dalam kelompok apa? Jadi kelompok yang kedua awal, dan kelompok ketiga biarawan. Oke, kalau Anda termasuk kelompok apa? Betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peranan kaum awam. Sebelumnya Bu Sekar juga mau tanya, masih ingat nggak ya pengertian kaum awam itu apa? Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian kaum awam? Oke, Lala, silakanlah. Kaum awam dalam Gereja Katolik itu semua orang yang beriman Kristiani yang tidak termasuk dalam golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiarawanan yang diatur dalam Gereja Katolik. Iya, jawabannya bagus sekali, lengkap ya. Bahwa semua orang Katolik yang sudah dibaptis, betul ya? Kata kuncinya di situ, sudah dibaptis dan tidak menerima sakramen imamat, juga tidak mengucapkan 3 kaul atau 3 sumpah biarawan-biarawati. Begitu. Terima kasih Lala sudah menjawab. Lalu ada berapa macam kaum awam? Artinya itu tugas kaum awam itu kan ada 2, internal dan eksternal, betul ya? Ya. Ada yang bisa menyebutkan apa bedanya peranan kaum awam secara internal dan kaum awam secara eksternal? Ayo, siapa yang mau duluan? Saya Oke, Vin, kamu yang apa? yang eksternal. Oke, apa itu Vin, Kang? Kalau secara eksternal itu kaum awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai kehendak Allah tanpa kehilangan kekasannya sebagai kaum awam yang tinggal di tengah masyarakat. Oke, baik, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi kata kunci untuk eksternal itu adalah hidup di tengah masyarakat. Maka selain eksternal, lawan dari eksternal berarti apa? Internal. Internal itu apa? Oke,
Berni, silakan. Jadi internal itu keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja sebagai konsekuensi telah menerima sakramen pembaptisan atau berpartisipasi dalam tugas gereja. Iya, jadi kalau eksternal itu kata kuncinya di tengah masyarakat, maka kalau internal itu kata kuncinya adalah hidup menggereja di dalamnya. Ya, nah apa saja itu kita lihat. Semua orang Katolik yang sudah dibaptis dan tidak menerima sakramen imamat juga tidak mengucapkan 3 kaul kebiarawanan. Lalu kaum awam punya konsekuensi untuk Anda semua itu aktif hidup menggereja, baik itu secara internal atau eksternal. Tadi yang disebut oleh teman-temanmu itu bagus sekali. Nah, apa bedanya? Atau sekarang kita lihat, apa tujuan belajar ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk apa? Yang pertama, untuk memahami dulu siapa itu kaum awam. Bagaimana kaum awam itu punya peran dalam gereja Katolik, serta bersyukur atas peranan kaum awam, serta mampu mewujudkannya baik itu kehidupan gereja secara internal ataupun eksternal dalam kehidupan sehari-hari. Sadar tidak sadar, Anda sebenarnya sudah banyak aktif dalam hidup gereja. Minggu kemarin kan sudah kita bahas ya. Nah, yang secara internal itu apa? Secara internal tadi ada disebut sama Bernis adalah 3 tugas gereja. Nah, ini yang dilakukan di dalam gereja. Nah, sambil kita lihat ya, kamu sudah paling sering yang mana? Ya kan? Pertama, hadiah pewartaan sabda. Apa yang termasuk di dalamnya? Ada di sini, menjadi katekis, menjadi guru agama, memimpin pendalaman kitab suci, menjadi pendamping tiap dapir, menjadi seksi pewartaan gereja. Dari bagian ini, apakah ada yang sudah pernah kamu lakukan? Pendamping pian sudah pernah? Sudah. Anggota pian lagi ya. Mayoritas di sini alumni anak pian. Bagi yang rajin. Kemudian ada yang ayah atau ibunya menjadi katekis. Katekis itu yang ngajar komuni, ngajar karisma. Ada orang tuanya. Ada, oke, 1 orang tuanya Anda mungkin ya. Lalu guru agama, contohnya tak. Oke. Kemudian, nah yang kedua sekarang, kalau yang kedua sepertinya Anda sudah sering ya. Imamiyah itu menguduskan, 1 memimpin doa dalam pertemuan-pertemuan umat, 2 memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, 3 membagi komuni sebagai prodiakon, 4 menjadi pelayan altar atau misdinan, yang kelima menjadi lektor pemazmur anggota kor. Sepertinya yang ini banyak ya minggu kemarin, betul ya? Betul. Ya. Mayoritas di sini misdinan semua? Ya. Oke, baik. Ada yang sering jadi lektor? Ya. Oh, Rafa. Oke. Angel. Oke. Pemazmur? Rafa. Saya. Oke, Debbie. Ya. Oke. Kawan-kawan kita akan dengarkan Debbie Mazmur ya. Lalu menjadi anggota kor? Sering ya. Ada mayoritas ada di asrama, maka sering tugas setiap hari minggu di paroki Bedono. Jadwal proyek yang sudah kita lakukan ada di sini ya. Minggu kemarin kita sudah membagi kelompok, siapa dapat siapa, sudah mencari profil pahlawan lewat internet, kemudian sudah mulai mendiskusikan mencetak dan segala macam, dan hari ini kita akan mencetak menyusun hasil dari pencariannya Anda. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu. Semua anggota kelompok ketika mencari berkontribusi kan? Iya. Oke. Semua berkontribusi ya. Jadi tidak ada yang tidak bekerja. Ya. Oke, jadi ini akan musikan bagi kertasnya. Oke, kalau bisa di Oke, jadi sekarang silakan mulai masuk atau mulai bekerja dalam kelompok-kelompok untuk memotong dan menyusun tugas yang saya berikan. Oke? Ya, baik. Ini kelompoknya Angel dapat siapa? Dapat Ibu siapa? Maria Suwarti Sujadi.
Oke, Ibu Maria Sulastri Sujadi. Oke, baik. Ada kesulitan ketika mencari biodata? Oh, biodatanya. Tapi mendapatkan, tapi walaupun tidak begitu banyak ya. Nanti juga ketika presentasi disebut ya, beliau itu dalam bidang apa ya, punya karya apa, baik itu di gereja ataupun di masyarakat seperti itu. Oke, silakan ditempel dengan rapi ya. Oke, begitu. Oke, kelompoknya Agoy, Rafa, David dan Natasha. Siapa dapat apa kalian? Ignatius Slamet Riyandi. Oke, ada kesulitan ketika mencari itu? Tidak Bu, sedang merangkum. Sedang merangkum. Oke, jangan lupa nanti dipotong yang rapi, ditempel. Nanti karena untuk presentasi jangan lupa nilai-nilai penting yang kalian temukan dalam kelompok ketika Anda membaca profil beliau itu apa. Ya, penting ya. Itu oke, silakan dilanjutkan. Sip, oke. Oke, kelompoknya Patrick, Kalia, Majesta dan Vinka. Dapat siapa? Franseda. Oh, Franseda. Oke, jadi sudah memahami beliau itu siapa ya? Biodatanya. Ada kesulitan? Enggak. Oke, jangan lupa nanti dalam presentasi selain menjelaskan biodata karyanya, juga silakan Anda menekankan nilai-nilai penting apa dalam kelompok yang kamu dapatkan meneladan Franseda seperti itu. Mungkin belum menjadi pahlawan nasional, tapi sudah diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional berkat kontribusinya beliau seperti itu. Oke, selamat bekerja kembali ya. Baik, apakah semua sudah selesai berdiskusi? Sudah. Semua sudah tertempel dengan baik? Sudah. Nilai-nilai penting sudah dituliskan? Sampun. Oke, sudah sampun ya. Maka kita akan mulai presentasi terlebih dahulu. Semua kelompok nanti akan maju karena kan ada 6 kelompok, maka silakan nanti 6 kelompok semuanya akan maju. Nah, kelompok yang maju boleh memilih. Setelah selesai boleh memilih kelompok mana yang akan dipilih untuk maju presentasi. Oke, baik. Kelompok pertama yang sudah siap, sepertinya kelompok yang ada di depan. Oke, kelompoknya Majesta sudah selesai? Sudah. Oke, silakan untuk maju mempresentasikan. Ya. Kelompok lain silakan perhatikan. Kalau memang Anda ini lebih tahu, silakan boleh bertanya ya. Oke. Baik, selamat siang Bu Sekar dan teman-teman. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok meja paling depan ingin mempresentasikan tentang Franseda. Bisa dibacakan oleh Vinka? Oke, jadi nama beliau itu lengkapnya Franciscus Saverio Seda, lahir tanggal 4 Oktober 1926 dan wafat pada 31 Desember 2009. Ia adalah seorang politikus, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia. Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya antara lain adalah Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja keempat, yaitu tahun 1963 sampai 1964, dan Menteri Keuangan dari tahun 1966 sampai 1968. Waktu awal Orde Baru serta Menteri Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan 1. Franciscus Saverio Seda yang lebih dikenal dengan panggilan Franseda ini dilahirkan di Maumere, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Oktober 1926. Ia belajar di Kolese Saverius Muntilan dan HBS di Surabaya. Gelar sarjana ekonomi diraih dari Katholieke Economische Hogeschool Tilburg, Nederland. Lalu dari diskusi tadi, kelompok kami mendapatkan nilai-nilai yang dapat diteladani. Yang pertama yaitu mengedepankan kejujuran, mengandalkan Tuhan, tidak mengejar harta dan tahta, serta kerja keras dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Beliau ini menjadi saksi Kristus melalui kinerjanya di bidang pendidikan, ekonomi, dan pemerintah, sehingga diusulkan menjadi pahlawan nasional. Jadi dia belum tetap jadi pahlawan nasional, tapi masih diusulkan menjadi pahlawan nasional. Oke, baik. Tepuk tangan dulu.
masih banyak yang asing. Franz Seda itu siapa? Ini salah satu orang yang sebenarnya sudah lama diusulkan menjadi pahlawan di Indonesia. Nah, karya beliau yang sangat terlihat adalah kalau Anda pernah ke Jakarta dan Anda tahu ada Universitas Atmajaya Jakarta, beliau ini pendirinya. Ya, oke Bapak Franz Seda seperti itu ya. Yang kedua dan apa yang bisa dipelajari tadi? Bisa diulang? mengedepankan kejujuran, Mengedepankan kejujuran, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, jelas. mengejar harta dan tahta, Tidak mengejar harta dan tahta. kerja keras dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Oke, kerja keras dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Bagus sekali ya. Jadi beliau itu betul-betul mewujudkan 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kelompoknya Patrick, boleh pilih siapa yang ingin kelompok berikutnya, silakan. Sinta dan kawan-kawan. Selamat siang teman-teman dari Sekar. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan biodata Bapak IJ Kasimo. Bapak IJ Sebelumnya perkenalkan saya Kata Nama Sinta, Sen 9, dan saya Aurelia, usia 27. Nah, IJ Kasimo Hendro Wahyono lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April tahun 1900. Ia merupakan putra dari Rono Sentiko dan Dalikem. Kasimo bersekolah di Bumi Putra Gading. Sebelum melanjutkan pendidikannya di Muntilan, di sekolah yang didirikan oleh Romo Farley. Dari situlah ia tertarik untuk belajar agama Katolik dan pada April 1913 Kasimo dibaptis secara Katolik dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph. IJ Kasimo merupakan pejuang kemerdekaan dan politisi Indonesia. Dari golongan Katolik yang menjadi salah satu pendiri Partai Politik Katolik Indonesia atau PPKI. Setelah Indonesia merdeka, ia beberapa kali menjabat sebagai menteri. Ketika menjabat sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat dan Kabinet Hatta I pada tahun 1948 sampai 1949, ia mencetuskan program ekonomi yang terkenal. Program ekonomi yang dibentuk IJ Kasimo dikenal sebagai Kasimo Plan, yang dicetuskan untuk menyelesaikan masalah pangan Indonesia. Atas dasarnya, bagi bangsa Indonesia, IJ Kasimo dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan pernah mendapatkan anugerah bintang Santo Gregorius Agung melalui surat keputusan Paus Yohanes Paulus II. Berikut ada nilai-nilainya. Jadi yang pertama itu integritas, dedikasi pada pendidikan, terus semangat kebangsaan dan komitmen terhadap keadaan sosial. Lalu ia juga menekankan pentingnya pemikiran kritis dan kolaborasi dalam mencapai kemajuan. Yang dari kami. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa yang baru tahu bahwa ternyata ada pahlawan Katolik namanya Bapak IJ Kasimo? Ayo. Saya. Oke, ya baru tahu ya. Ya, padahal ini termasuk sebenarnya adalah salah satu pelopor orang Katolik di Indonesia yang mendapatkan gelar pahlawan, itu termasuk beliau ini ya, Ignatius Joseph Kasimo. Ya, Ignatius Joseph Kasimo. Oke. Nilai yang terakhirnya tadi apa Pak? Satu, integritas, betul? Ya, yang kedua Semangat kebangsaan. semangat kebangsaan, betul sekali. Dan yang ketiga Menekankan pemikiran kritis. menekankan pemikiran kritis. Ya, ini harus ada untuk saat ini ya. Bagaimana kita orang Katolik juga punya kontribusi untuk masyarakat dan juga negara. Terima kasih Sinta dan kawan-kawan. Boleh pilih siapa? Selamat siang Bu Sekar dan teman-teman sekalian. Siap. Hari ini kami akan mempresentasikan pahlawan tentang Slamet Riyadi. Jadi Slamet Riyadi itu nama lengkapnya Ignatius Slamet Riyadi dan lahir di Solo pada 26 Juli 1927. Ya. Dia mengikuti pendidikan di Holland Inlandstie School setingkat SD, kemudian Kojebrink School. Kojebrink
Lagire Tuan Bridge setingkat SMP. Oke, karena kesulitan jawab aja setingkat SMP SMA aja gitu. Kemarin nyarinya nggak nyari tahu artinya ini sekalian tau nggak? Langsung aja setingkat SMP setingkat SMA gitu ya. Nah, ia juga aktif dalam kepanduan pramukaan. Mula-mula dalam Pandu Taruna Kembang, kemudian dalam kepanduan bangsa Indonesia. Pada tahun 1943, dalam masa pendudukan Jepang, ia memasuki sekolah pelayaran tinggi di Cilacap, jurusan mesin dan dek. Pada bulan September 1945, Slamet Wijadi membentuk pasukan yang terdiri atas bekas anggota SPT, PETA, dan Helno di Solo, dan diresmikan sebagai 2 resimen 26 divisi 10 TKR, kemudian menjadi divisi keempat dan akhirnya divisi 2. Nah, kemudian dia ditunjuk sebagai komandan sektor pertempuran di Semarang. Tugasnya untuk menjaga perbatasan Semarang-Surakarta, Magelang dari serangan Belanda. Nah, dia terus punya prestasi monumentalnya itu dia memimpin pasukannya melancarkan serangan umum ke Solo. Menjelang diberlakukannya kejahatan senjata pukul 00.00 tanggal 11 Agustus 1949. Nah, intinya tuh pemuda Katolik berani. Bukan hanya itu, pasukan yang dipimpin Slamet terjadi seringkali membuat kerepotan tentara dan dipecundangi. Tak heran jika sang kolonel itu begitu terkagum-kagum jika tak mau dibilang pasukan TNI berhasil melancarkan serangan umum ke kota Solo. Berikutnya ada nilai-nilai yang dapat kita petik. Nah, nilai-nilai yang kami dapatkan adalah semangat menjadi pemuda-pemudi Katolik, pemberani terutama untuk memperjuangkan kebenaran dan mempertahankan persatuan, juga kesatuan Indonesia. Jadi kita mementingkan kepentingan bersama. Oke, baik, Ignatius Slamet Riyadi ya. Oke, ya. Oke, siapa yang sudah pernah ke Solo? Saya. Oke, patungnya sangat terkenal ya. Banyak yang tidak tahu kalau ternyata Slamet Riyadi adalah pahlawan Katolik ya, karena ada Ignatiusnya ya. Dan beliau meninggal di usia muda ya. Iya, tertembak seperti itu, belum ada 30 tahun setahu saya sudah meninggal dunia seperti itu. Oke, Ignatius Slamet Riyadi, kata Natasha lucu, lebih kecakep gitu ya. Oke, terima kasih kelompoknya Rafa. Utamanya transportasi rel gitu. Jadi selama di PT Kereta Api Indonesia, IANI sukses membalikan kerugian pada 2008 yang menjadi keuntungan pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2013 bahkan telah mencatat laba sebesar 560,4 miliar. Jonan juga melipat gandakan aset KAI dari 5,7 triliun pada 2008 menjadi 15,2 triliun pada 2013. Jadi terjadi peningkatan yang mendekati 3 kali lipat. Nah, Ignatius Jonan ini walaupun dia itu murah senyum, tapi kalau turun di lapangan dia itu bisa jadi sangat keras gitu. Jadi dia sama karena jiwanya bertanggung jawab ya. Tercatat udah kurang lebih 200 pegawai yang dipecat atau pensiun gara-gara dianggap lalai atau dianggap malas-malasan. Oke. Nah, lalu ada karir sebagai Menteri Perhubungan. Oke. Yang kedua ada karir sebagai Menteri Perhubungan. Namanya mengucap sebagai calon Menteri Perhubungan setelah tersebar berita bahwa ia tak pulang 15 hari dan tidur di kereta untuk mengawasi pelayanan PT KAI. Dahlan Iskan, Menteri BUMN waktu itu, mendoakan agar dirinya diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Doa ini terkabul saat ia ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja. Langkah pertamanya sebagai Menteri adalah dengan menugaskan Dirut KAI. Selanjutnya, Edi Sukmoro untuk meningkatkan kapasitas kereta api dari 200 juta orang menjadi 600 juta orang.
dan angkutan barang menjadi 60 juta ton dalam 5 tahun ke depan dari sebelumnya 30 juta ton sepanjang tahun. Selanjutnya teladanannya apa? Nilai teladanannya. Untuk penghargaan nilai-nilai yang bisa didapatkan dari Ignatius Jonan adalah pemimpin teladan, semangat bekerja keras, bertanggung jawab dan ambisius. Tadi ada penghargaan dari Paus, betul? Iya. Ya, apa itu? Yaitu Knight Commander with the Star of the Order of Saint Gregory the Great. Oke, baik. Jadi mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Paus, ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Yuda. Kemarin beliau ini yang sangat membuat misa Bapak Paus sangat tertib. Itu adalah karena beliau ini adalah the crowd manager-nya. Ya, betul, bisa mengatur orang Katolik sekian juta. Itu menjadi sangat tenang, ada di Gelora Bung Karno itu berkat beliau juga. Dan ini yang membuat kereta api Indonesia menjadi menyenangkan dan nyaman untuk menjadi transportasi massal. Karena Busungan dulu pernah ngalami naik kereta zaman dulu tuh seperti apa, panas sumuknya seperti kalau sekarang kan kita enak ya, fasilitas bagus dan segala macam seperti itu. Oke, terima kasih kelompoknya Yuda bisa kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan. Oke, nah teman-teman saya berterima kasih karena Anda sudah kembali dalam presentasi dengan baik seperti itu dan bisa mendapatkan apa yang saya maksudkan, terutama dalam nilai-nilai keteladanan. Mungkin kita tidak harus menjadi pahlawan seperti mereka atau tokoh sangat terkenal, karena setiap orang kan punya garis kehidupan masing-masing ya. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari mereka bagaimana tetap menjadi orang Katolik tapi tetap menjadi orang Indonesia. Banyak sekali karya-karya mereka yang bisa kita teladani, mau di bidang transportasi, pendidikan, kemudian perekonomian, bahkan mungkin menjadi tokoh politik di Indonesia. Tapi yang jelas adalah mereka gambaran orang-orang yang tidak kehilangan kekatolikan mereka, dan itu sebagai bentuk peranan mereka sebagai kaum awam. Nah, karena Anda sudah melewati proyek ini atau Anda sudah melewati banyak langkah, maka satu hal yang harus kita lakukan sebelum kita menyelesaikan adalah bagaimana kita bisa merefleksikan, ya toh, menarik nilai-nilai yang baik dari apa yang kita pelajari. Maka saya beri waktu sekitar 10 menit cukup untuk menuliskan nilai-nilai apa yang dapat kamu pelajari dan dapat kamu wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi silakan Anda bisa membuat refleksi dalam kelompok dan nanti kita akan dengarkan dari meja Anda masing-masing. Begitu, 10 menit dari sekarang bisa ya? Oke, ya, kita mulai dari sekarang. Baik, apakah sudah selesai dalam menuliskan refleksinya? Sudah. Oke, kita akan mendengarkan dari meja Anda masing-masing. Silakan pilih salah satu orang dari kelompok yang akan menjelaskan atau mempresentasikan nilai refleksi apa yang bisa kalian dapatkan dan terutama perwujudan dalam kehidupan sehari-hari yang seperti apa. Dimulai dari paling pojok, kelompoknya Sinta, silakan. Jadi dari kelompok kami, hal apa yang dipahami dari kelompok? Hal apa yang dipahami dari kelompok yaitu yang pertama, kaum terlibat dalam hal yang bisa dan hidup di lain, termasuk sebagai membaca, memasuki bisinan, pelayanan sosial seperti pelayanan sosial. Mereka terlibat dalam kegiatan amal dan kebijakan masyarakat melalui program sosial. Yang kedua, hal apa yang akan diwujudkan setelah belajar, yaitu melakukan pendidikan kritis, pendidikan dan kebangsaan dan semangat keagamaan. Dan yang terakhir, hal apa yang harus dihadapi untuk mewujudkan tadi, yaitu kebangsaan sosial, konflik antara kelompok etnik atau agama yang dapat mengganggu persatuan. Kami semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja atau layanan. Oke, baik, itu ya yang dari tantangan kita adalah menjauhkan diri dari perpecahan. Oke, terima kasih kelompoknya Sinta, Adi, dan Zevanya. Oke, berikutnya kelompok kedua, kelompoknya Anne. Siapa salah satu?
Oke, Yulja, silahkan. Refleksi dari kelompok kami yang pertama yang dapat dipelajari dalam materi ini adalah kaum awam merupakan orang yang telah dibaptis secara Kristiani tapi tidak menerima tahdisan atau kebiarawan. Yang kedua, hal-hal yang ingin diwujudkan dalam hidup adalah rasa bertanggung jawab dan bekerja keras secara ambisius tetapi rendah hati dan murah senyum. Kemudian yang ketiga, tantangan yang kami hadapi yaitu rasa malas untuk tidak bekerja, ingin menjadi orang sombong atau merasa lebih tinggi daripada orang lain. Oke, begitu. Terima kasih kelompoknya Yuda. Ya, salah satu pertanyaannya adalah jangan menjadi orang yang sombong. Ya, oke. Baik. Kelompoknya Kalia, silakan. Jadi yang kami dapat dan yang kami refleksikan adalah yang kami pahami di dalam materi ini yaitu kaum awam ini memiliki dua sikap yaitu internal dan eksternal. Dan dalam tugas ini kami mengambil kesimpulan bahwa Fransiskus Seda ini termasuk ke dalam kaum awam eksternal. Kaum awam eksternal bertugas untuk mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengatur sesuai kehendak Allah tanpa kehilangan kekasannya sebagai kaum Allah. Dan Fransiskus Seda ini menunjukkan aksi konkretnya yaitu menjadi saksi Kristus melalui kinerjanya di bidang pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan sehingga diusulkan menjadi pahlawan nasional. Terus yang ingin kami wujudkan dalam hidup ini adalah menerapkan sikap jujur saat mengerjakan ulangan. Terus tantangan yang kami hadapi saat ini tuh sikap malas belajar dan motivasi negatif untuk mendapatkan nilai bagus. Salah satunya adalah untuk sombong dan pamer kepada teman. Oke, baik, terima kasih. Ada yang motivasi negatif ya? Oke. Bahasa yang motivasi negatif ya untuk sombong dan pamer ya. Baik, tapi Franseda mengajarkan yang lain. Sederhana, tapi bekerja keras itu juga bisa menjadi salah satu nilai plus dalam kehidupan. Berikutnya kelompoknya Rafa, silakan. Baik, menurut versi kami dalam materi ini kami dapat memahami arti dari kaum awam itu sendiri, yaitu semua orang beriman Katolik yang tidak termasuk dalam golongan etatis dan golongan biarawan atau biarawati. Kami juga mengetahui peran-peran kaum awam itu sendiri baik internal maupun eksternal. Setelah pelajaran ini, kami ingin semakin ikut serta dalam tugas melayani sesama di dalam gereja maupun di luar gereja, dan semakin semangat dalam mengikuti kegiatan orang muda Katolik. Tantangan yang kami hadapi adalah rasa malas itu sendiri sebagai seorang remaja, dan kami sebagai seorang remaja Katolik harus dapat melawan rasa malas itu, seperti para tokoh-tokoh yang baru saja kita pelajari. Mereka adalah bentuk-bentuk kaum awam di Indonesia yang berani berkarya demi gereja dan melawan segala kemalasan. Terima kasih. Ya, oke, bagus ya. Kita sebagai orang awam meneladan mereka dengan aktif mengurangi juga rasa malas. Semoga kelompok bisa mewujudkan. Berikutnya kelompoknya Ina. Oke. Jadi yang kami dapat dari pembelajaran materi kaum awam dalam gereja itu ada keterlibatan dalam gereja. Memahami bagaimana kaum awam berkontribusi dalam liturgi dan kegiatan di gereja. Yang kedua itu ada pelayanan, menyadari peran penting kaum awam dalam pelayanan sosial dan misi gereja. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan, mengerti tentang potensi kaum awam dalam posisi kepemimpinan dalam mengambil keputusan di gereja. Lalu yang menunjukkan di setelah materi ini itu ada aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat serta meningkatkan semangat belajar dan berinovasi. Lalu ada tantangannya, yaitu sulitnya membangun kesadaran sosial untuk mendorong masyarakat peduli dan terlibat terhadap isu sosial. Oke, baik. Peduli dan terlibat dalam isu sosial. Semoga bisa diwujudkan ya. Terima kasih, Pras. Terakhir kelompoknya Lala. Oke, silakan Lala. Seperti yang kami lakukan itu, kami mendapatkan pengetahuan baru tentang seorang pendiri WKI yang berasal dari keluarga bangsawan yang sangat peduli terhadap rakyat kecil, terutama perempuan. Terus hal apa yang ingin dilakukan itu menjalankan budaya patriarki dan saling menghargai martabat. Lalu ada tantangan apa yang harus kita hadapi.
ada kurangnya sadar diri dan kurangnya percaya diri untuk menuntut. Oke, kurang pede ya. Padahal dalam ini tokoh ini kan sangat peduli terhadap kaum perempuan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Anda semua. Baik teman-teman, kita sudah melewati 2 kali pertemuan yang membicarakan tentang peranan kaum awam dalam gereja Katolik. Kalau seminggu yang lalu kita bicara kaum awam secara internal dalam hidup gereja, tadi kita juga sudah flashback. Nah, hari ini kita lebih menekankan bagaimana kita belajar dari banyak tokoh-tokoh pahlawan ataupun tokoh-tokoh Katolik Indonesia dan bagaimana mereka menggereja secara eksternal bahkan secara total seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi dan apa yang kita pelajari selama ini ada 3 poin. 1, bahwa kaum awam itu ya semua orang Katolik yang sudah dibaptis dan tidak termasuk dalam golongan hierarki dan biarawan-biarawati. Lalu yang kedua, konsekuensi dari menerima sakramen baptis itu yang harus kita pahami, bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka harus aktif hidup menggereja, baik itu secara internal dan eksternal. Dan tentu saja tantangan dari menggereja itu lebih menantang ketika kita menggereja secara eksternal. Maka tadi saya katakan, coba dalam refleksimu, kira-kira tantangan apa yang akan kamu hadapi untuk mewujudkan belajar dari tokoh A, tokoh B, tokoh C, meladan mereka. Tantangannya itu apa? Oh, Anda menemukannya banyak dan bagus-bagus. Dan yang ketiga, tokoh dan pahlawan Katolik di Indonesia adalah gambaran bagaimana mencintai negara tanpa kehilangan jati dirinya sebagai orang Katolik. Dan apakah ini mudah? Tidak, ya. Kepengen Anda mewujudkan hal ini? Ya, bagaimana kita menjadi orang Katolik tanpa kehilangan jati diri kita dan tetap mencintai Indonesia. Maka 1 kalimat penutup adalah materi ini ingin menekankan supaya kita belajar dari semboyannya Monsinyur Albertus Sugio Pramono, yaitu menjadi orang yang 100% Katolik. 100% Indonesia. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini atas proses kita dari awal sampai dengan siang hari ini. Maka sekarang kita akan tutup dulu dengan doa. Nanti kuitan, silakan.